Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Eko Hari Sutopo. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Kalkulus 2. Program ini akan tersaji selama 30 menit ke depan, jadi tetaplah ikut program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang aturan substitusi integral tak tentu fungsi eksponensial. Dengan mempelajari materi ini, Anda nantinya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan integral tak tentu fungsi eksponensial dengan aturan substitusi. Poin-poin penting yang akan saya sampaikan kali ini akan dibagi menjadi dua, yaitu definisi aturan substitusi dan langkah-langkah penyelesaian integral tak tentu fungsi eksponensial dengan aturan substitusi. Kembali lagi bersama saya dalam program Ujar Unpam Mengajar. Mata kuliah Kalkulus 2 dalam materi aturan substitusi integral tak tentu fungsi eksponensial. Sebelum membahas materi lebih dalam, kita harus mengetahui dulu definisi dari aturan substitusi. Aturan substitusi merupakan aturan di dalam integral yang digunakan ketika proses pengintegralan tidak bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral. Atau seandainya bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral, akan memerlukan proses yang cukup panjang. Secara umum, integral substitusi didefinisikan sebagai suatu teknik pengintegralan dengan memasukkan variabel baru yang lebih mudah untuk diselesaikan. Umumnya, aturan ini digunakan pada soal-soal integral dengan pangkat fungsi integrannya lebih dari 2, negatif, atau pecahan dalam pengintegralan dengan metode substitusi. Terlebih dahulu harus sudah menguasai konsep-konsep turunan seperti du per dx adalah turunan dari u terhadap x. Sebagai contoh misalnya, u sama dengan 2x plus 1. Turunan dari u terhadap x ditulisnya du per dx sama dengan 2, atau dapat ditulis du sama dengan 2 dx. Soal-soal integral dengan aturan substitusi dapat diselesaikan jika bentuknya sesuai dengan bentuk rumus dasar. Jika suatu persoalan belum mempunyai bentuk rumus dasar, maka harus terlebih dahulu diubah dengan aturan substitusi. Dimisalkan U sama dengan Gx dengan Du sama dengan G aksen X dx, sehingga didapatkan rumus aturan substitusi fungsi aljabar sebagai berikut. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Nah, pengembangan rumus tersebut dengan menggunakan pengembangan substitusi tadi, integral E pangkat U dx sama dengan E pangkat U plus C. Untuk menyelesaikan persoalan integral tak tentu fungsi eksponensial dengan aturan substitusi, perlu diperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pastikan fungsi integran berbentuk dasar. Jika belum, ubahlah menjadi bentuk tersebut. Yang kedua, misalkan pangkat fungsi eksponensial menjadi fungsi U. Yang ketiga, turunkan fungsi U sehingga diperoleh du sama dengan titik-titik-titik dx. Nah, yang keempat, nyatakan nilai dari dx agar sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian, substitusikan pemisalan tadi ke integral semula. Nah, untuk mempermudah memahami cara menyelesaikan persoalan integral dengan aturan substitusi, diperlukan beberapa contoh-contoh soal yang bervariasi dan cara penyelesaiannya dengan aturan substitusi sebagai berikut. Soal pertama, A misalkan integral E pangkat 2x dx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita misalkan U sama dengan 2x, maka du sama dengan 2x dx. Jadi setengah du sama dengan dx. Sehingga integral E pangkat 2x dx sama dengan integral E pangkat U
dalam kurung setengah DU sama dengan setengah integral E pangkat U DU. Kemudian kita sederhanakan lagi setengah E pangkat U plus C. Kita kembalikan seperti semula, hasilnya setengah E pangkat 2X plus C. Contoh soal yang B. Integral 3E pangkat 7X dx. Itu integral 3E pangkat 7X dx kita sederhanakan menjadi sama dengan 3 integral E pangkat 7X dx. Kita misalkan U sama dengan 7X, maka DU sama dengan 7dx. Sepertujuh DU sama dengan dx. Sehingga 3 integral E pangkat 7X dx itu menjadi sama dengan 3 integral E pangkat 7X dx. Sehingga sama dengan 3 integral E pangkat U dalam kurung sepertujuh DU. Lanjut, sama dengan 3/7 integral E pangkat U DU. Kita kembali seperti awal, sama dengan 3/7 U pangkat U, maksud kami 3/7 E pangkat U plus C, sama dengan 3/7 E pangkat 7X plus C. Contoh soal yang C, integral 1/E pangkat 5X dx. Kita misalkan U sama dengan min 5X, maka DU sama dengan min 5 dx. Min 1/5 DU sama dengan dx. Sehingga penyelesaiannya integral E pangkat min 5X dx sama dengan integral E pangkat U dalam kurung min 1/5 DU. Lanjut, sama dengan min 1/5 integral E pangkat U DU sama dengan min 1/5 E pangkat U plus C. Maka kembali seperti semula, sama dengan min 1/5 E pangkat min 5X plus C disederhanakan sama dengan min 1/5 E pangkat min 5X plus C. Contoh soal yang D. Integral XE pangkat X pangkat 2 dx. Maka kita misalkan U sama dengan E pangkat 2. Maka DU sama dengan 2X dx. Setengah DU sama dengan X dx. Sehingga integral XE pangkat X pangkat 2 dx sama dengan integral E pangkat X pangkat 2 X dx. Sama dengan integral E pangkat U dalam kurung setengah DU. Maka sama dengan setengah integral E pangkat U DU. Hasilnya sama dengan setengah E pangkat U plus C. Kita kembalikan ke semula, sama dengan setengah E pangkat X pangkat 2 plus C. Contoh soal yang E. Integral E pangkat 5X plus 3 dx. Misalkan U sama dengan 5X plus 3. Maka DU sama dengan 5 dx. 1/5 DU sama dengan dx. Sehingga integral E pangkat 5X plus 3 dx itu sama dengan integral E pangkat U 1/5 DU. Hasilnya sama dengan 1/5 integral E pangkat U DU sama dengan 1/5 E pangkat U plus C. Kembalikan seperti semula, maka sama dengan 1/5 E pangkat 5X plus 3 plus C. Yang F. Integral dalam kurung X plus 3 E pangkat X kuadrat plus 6X plus 7 dx. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 5X plus 7. Maka DU-nya menjadi 2X plus 5 dalam kurung dx. Setengah DU sama dengan dalam kurung X plus 3 dx. Sehingga integral X plus 3 E pangkat X kuadrat plus 5X plus 7 sama dengan integral E pangkat U setengah DU. Sama dengan setengah integral E pangkat U DU. Hasilnya sama dengan setengah E pangkat U plus C.
dikembalikan seperti semula sama dengan setengah E pangkat X kuadrat plus 5X plus 7 plus C. Bagaimana dengan ke-6 contoh soal dan penyelesaian tadi? Mudah bukan? Nah, silakan dicoba mengerjakan soal-soal lain untuk memperdalam pemahaman Anda. Dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyelesaikan soal-soal integral tak tentu fungsi eksponensial dengan menggunakan aturan substitusi, diperlukan suatu teknik pengintegralan dengan memasukkan variabel baru yang tepat sehingga diperoleh bentuk fungsi baru yang lebih mudah untuk diselesaikan. Demikianlah tadi materi tentang aturan substitusi integral tak tentu fungsi eksponensial. Semoga dengan materi ini Anda dapat lebih siap untuk mempelajari bab-bab berikutnya di Kalkulus 2. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.